بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin, bapak-bapak dan hadirin semuanya, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadis kita pada subuh hari ini diterima dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, idhni wa awjis. Faqal, idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan wa ajmi'il iyasha mimma fi aydin nas. Rawahu Ahmad. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, idhni wa awjis. Berikanlah nasihat kepadaku dan persingkatlah nasihat itu. Berikanlah nasihat kepadaku dan persingkatlah nasihat itu. Faqala, maka Rasulullah memberikan 3 nasihat kepadanya yang singkat dan ringkas. Kata Nabi, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Apabila kamu berdiri di dalam salatmu, maka salatlah seperti orang yang mau berpisah dari kehidupan dunia. Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Dan janganlah kamu berbicara dengan suatu pembicaraan yang kamu akan meminta maaf darinya keesokan hari. Wajma'il iyasha mimma fi aydin nas. Dan putuskanlah harapan terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Nasruddin rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Ibnu Majah.
dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini kunyah beliau. Abu Ayyub itu kunyah beliau. Al-Ansari itu nisbat beliau, karena beliau dari sahabat dari kalangan Ansar. Dimaklumi bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dari kalangan Muhajirin, ada dari kalangan Al-Ansar. Sahabat Muhajirin ini yang tinggal di Makkah, kemudian berhijrah ke Madinah. Sementara sahabat Ansar, mereka yang penduduk asli kota Madinah. Jadi sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini penduduk asli kota Madinah. Dinamakan Ansar dari kata Nasar. Nasar dalam bahasa Arab artinya menolong. Disebut mereka sebagai sahabat Ansar sebab mereka yang memberikan pertolongan kepada Nabi dan sahabat Muhajirin. Maka dinamakanlah mereka sebagai sahabat Ansar, sahabat yang memberikan pertolongan kepada Nabi dan para sahabat. Dan beliau ini dari suku Khazraj, dari kabilah Khazraj. Karena dimaklumi juga bahwa penduduk Madinah ketika Nabi SAW belum diutus dan belum mendakwahkan Islam, mereka terbagi menjadi dua kabilah besar, suku Aus dan suku Khazraj, yang mereka selama kurun beberapa generasi itu selalu berperang antara Aus dan Khazraj ini, dan tidak pernah berdamai. Nanti setelah Islam datang, kemudian Rasulullah mempersaudarakan di antara mereka, barulah mereka melupakan semua pertikaian, permusuhan di antara mereka, dan mereka pun menjadi kaum muslimin yang bersaudara, dipersaudarakan karena Islam dan karena iman. Allah singgung di dalam Al-Quran, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, ketika kalian dahulunya bermusuh-musuhan. Ini mengingatkan sahabat Ansar yang dahulunya mereka terbagi menjadi suku Aus dan Khazraj, dan mereka bermusuhan, berperang di antara sesama mereka, perang saudara. Tapi ketika Rasulullah datang kepada mereka, allafa baina qulubikum, Allah satukan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian pun menjadi bersaudara satu sama lain. Kalian lupakan itu pertikaian antara sesama kalian, dipersaudarakan dengan iman. Nah, tentang kaum Ansar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tanda iman dan tanda kemunafikan itu pada kaum Ansar, yaitu pada cinta dan benci kepada mereka. Rasulullah menyatakan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul munafiq bughdul ansar. Tanda iman adalah cinta kepada sahabat Ansar, dan tanda kemunafikan adalah benci kepada sahabat Ansar. Ini tazkiyah dari Nabi SAW untuk mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merekomendasi sahabat Ansar. Kita bisa baca dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah bercerita dan menyebutkan bagaimana keutamaan kaum Ansar itu. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan mereka yang tinggal di kota Madinah, dan mereka sudah beriman sebelum kedatangan sahabat Muhajirin.
yaitu sahabat Ansor, mereka yang tinggal di kota Madinah dan sudah beriman sebelum kedatangan sahabat Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah katakan bahwa mereka cinta kepada sahabat yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kemudian tidak ada dalam diri mereka, sahabat Ansor ini, keinginan terhadap sesuatu yang mereka berikan. Yani mereka tidak menginginkan balasan dari sahabat Muhajirin terhadap kebaikan yang telah mereka berikan. Semuanya mereka berikan karena Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan lebih daripada itu, mereka mendahulukan sahabat Muhajirin ketimbang diri mereka sendiri, sekalipun diri mereka sendiri sebenarnya sangat butuh dengan itu. Tapi karena cintanya dengan sahabat Muhajirin, mereka mendahulukan sahabat Muhajirin. Ini kemuliaan sahabat Ansor. Dan salah seorang sahabat Ansor dari sahabat Nabi SAW, inilah yang kita bacakan haditsnya pada subuh hari ini, diterima dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Ayyub. Kalau nama beliau adalah Khalid ibnu Zaid. Namanya Khalid ibnu Zaid. Namanya kurang terkenal. Beliau lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau ini termasuk dari sahabat yang terkenal dengan nama kunyah. Dan demikianlah memang banyak dari para ulama kita itu seperti itu. Banyak dari para ulama kita dikenal bukan dengan nama aslinya, bukan. Imam Syafi'i itu bukan nama aslinya, namanya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Kemudian Abu Hanifah itu kunyahnya, namanya An-Nu'man ibnu Thabit. Kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Imam Al-Bukhari itu bukan namanya, itu nisbat kepada kampungnya. Beliau dari kampung Bukhara. Kalau nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Demikian pula Imam Nawawi. Kita kenal Imam Nawawi. Kalau nama asli beliau Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf ibnu Murri An-Nawawi. Karena beliau dari negeri Nawa, maka dinisbatkan dengannya Nawawi. Jadi seorang boleh menisbatkan diri dengan nama kampungnya atau negerinya, dan itu bukan sesuatu yang diistimewakan dengan dia, tidak. Orang Berau, Al-Barawi, itu bukan suatu nama khusus untuk orang-orang tertentu, tidak. Itu nisbat saja. Kalau dia orang Makassar, ya Al-Makassari. Kalau orang Bugis, Al-Bugisi. Kalau orang Jawa, Al-Jawi. Nah, itu ikhwani fillah azan. Dan masyhur memang dari kalangan sahabat, para ulama itu menisbatkan diri kepada negerinya. Apalagi mereka-mereka yang memang dikenal dengan hal tersebut. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat mulia, sahabat yang pernah dan pertama kali rumahnya disinggahi oleh Nabi ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Dimaklumi kisahnya bagaimana sahabat ketika itu menyambut dengan antusias kedatangan Rasulullah yang berhijrah ke Madinah. Dan semua dari mereka membukakan pintu rumah mereka dengan harapan supaya Nabi mau singgah di tempat mereka. Semuanya buka pintu rumahnya, sahabat-sahabat Ansor itu. Dan tentunya Nabi tidak mungkin mau tinggal di rumah mereka semuanya. Akhirnya Nabi SAW ketika itu yang berada di atas ontanya, beliau bersabda, da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini yang memilih, karena dia sedang diperintah.
Maka berjalanlah ontanya Nabi SAW, kemudian singgah di suatu tempat, di suatu halaman, dan halaman rumah yang disinggahi oleh onta itu adalah rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, makanya Nabi SAW sebelum dibangun Masjid Nabawi, beliau tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Karena proses pembangunan Masjid Nabawi di masa itu memakan waktu sekitar 7 bulan. Dibangunlah Masjid Nabawi, kemudian di sampingnya dibangun rumah kecil untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi setelah itu pindah di situ. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa hadis, dan diantaranya hadis yang kita bacakan pada kesempatan subuh hari ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh salah seorang yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, idzni wa aujiz." Ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku dan singkatkanlah nasihat itu. Ringkas saja nasihatnya ya Rasul. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sangat cinta dengan nasihat. Dan demikianlah memang agama kita dibangun di atas nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Bahkan salah satu baiat yang pernah diambil oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah wa nushi likulli muslimin. Kami membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada penguasa dan untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Jadi nasihat itu penting. Memberikan nasihat penting, dan diberikan nasihat, yaitu mendengarkan nasihat, adalah perkara yang sangat penting untuk menambah iman, menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini meminta nasihat kepada Nabi. Nasihatnya tidak usah banyak-banyak ya Rasul, singkat saja. Nasihat singkat saja. Yang penting bisa aku amalkan, yang penting aku bisa berpegang teguh dengannya. Maka Nabi memberikan nasihat ringkas, 3 nasihat. Kata Rasul SAW, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Apabila kamu berdiri untuk salat, maka salatlah seperti orang yang mau berpisah. Apabila kamu berdiri untuk salat, kata Nabi, maka berdirilah kamu seperti orang yang mau berpisah. Jadi Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat yang mulia ini untuk menjaga sholatnya. Kemudian bukan sekedar sholat, tapi kamu sholat, bagaimana kamu bisa khusyuk dalam sholatmu, yaitu sholatlah kamu seperti orang yang mau berpisah dengan kehidupan dunia ini. Ini kiat agar orang bisa khusyuk dalam sholat. Dan kekhusyuan itu memang dari perkara yang kita cari. Karena khusyuk itu, kata ulama, ruhus sholah. Dia adalah ruhnya sholat. Khusyuk itu merupakan ruhnya sholat. Besar kecilnya pahala yang didapatkan oleh seseorang di dalam sholat tergantung dengan tingkat kekhusyuan dia di dalam menjalankan sholat. Semakin khusyuk dia, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Nah, ini para jamaah sekalian. Dan khusyuk itu bukan perkara yang ringan, perkara yang berat, Pak. Tidak lama dia memang, 5 menit, 10 menit, tapi subhanallah beratnya orang bisa khusyuk itu. Kenapa? Karena dia berjuang melawan syaitan yang disebutkan dalam hadis yang bernama khanzab atau khinzib. Nah, inilah setan yang memang
spesialis Pak, menggoda manusia ketika mau sholat. Dia akan datang kepada orang yang sholat, kemudian dia akan memberikan was-was bagi orang yang sholat. Kemudian dia akan mengingatkan orang yang sholat tersebut apa yang dulunya dia tidak ingat, apa yang sebelumnya dia tidak ingat, apa yang sebelumnya dia tidak pikirkan. Jadi terpikir ketika sholat. Nah, ini ulah syaitan ini, ulah syaitan yang bernama khinzib ini. Dia yang mengingatkan kita dengan perkara-perkara yang tidak pernah terpikir oleh kita. Subhanallah, teringat ketika sholat. Makanya butuh perjuangan ketika mau khusyuk itu. Makanya para ulama merumuskan kiat-kiat agar bisa khusyuk dalam sholat. Ada sekitar 5 kiat agar bisa khusyuk dalam sholat itu. Yang pertama, niat kita dulu perbaiki. Kita mau sholat dalam rangka untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan apa yang menjadi kewajiban kita di dalam sholat itu. Niatkan apa niat kita di dalam sholat ini. Nah, niat ini penting, dan itu yang bisa membangun kekhusyuan kita di dalam sholat. Sehingga jangan jadikan sholat itu sebagai suatu rutinitas biasa. Nah, kita kan mungkin karena seringnya menjalankan sholat, ya biasa, sholat itu biasa. Terkadang kita tidak sadar malah sholat itu. Makanya sering kita lupa dengan bacaan-bacaan sholat itu, karena saking biasanya. Nah, makanya kalau orang menghadirkan niatnya dalam sholat, ini saya mau sholat, hadirkan yang seperti itu. Hadirkan niatnya di dalam sholat. Kemudian niatkan dengan sholatmu agar kamu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hadirkan seperti itu. Ini saya sholat, saya mau bertakarrub kepada Allah. Nah, sehingga sholatnya dia memberikan nilai dan hal yang tidak biasa lagi, hal yang lebih. Nah, itu bisa membantu khusyuknya dia dalam sholat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu mengisyaratkan khusyuk dalam sholat, supaya kita bisa ikhlas dalam sholat. Niat kita perbaiki. Yang kedua, mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amris shalah. Ikuti Nabi SAW di dalam sholat. Contoh Nabi SAW di dalam sholat. Karena sholat itu dipraktekkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Subhanallah, kalau kita melihat tentang sifat sholat Nabi, Pak, itu kan disebutkan betul-betul detail itu. Sampai-sampai ada ulama yang mengarang kitab sholat Nabi, yakni judulnya Sifatu Sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ka'annaka Taroha. Tata cara sholatnya Nabi SAW seakan-akan kau melihat sholatnya Nabi. Seakan-akan kau melihat Nabi sholat seperti itu. Kenapa? Saking detailnya sholat itu. Kenapa? Karena gerakannya betul-betul dituntunkan oleh Nabi. Ketika orang sholat misalnya mengangkat tangan, tangan ini dilenggangkan begini atau dirapatkan atau biasa saja, ada tuntunannya. Ketika mengangkat, apakah sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, itu ada tuntunannya. Itu baru tangan, Pak. Kemudian tangan ini apakah menghadapkan ke kiblat atau biasa saja atau bagaimana? Ada tuntunannya. Gerakan-gerakannya, kemudian bacaan-bacaannya ternukil kepada kita. Subhanallah. Ini semua menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya ibadah sholat itu. Makanya sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat Nabi sholat. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat Nabi sholat. Disebutkan dalam hadis Malik ibn al-Huwairis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Sallu
kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, kalau kita salat, kita pelajari tata cara salat begini, itu bisa membantu kita dalam khusyuk ketika salat. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, pahami bacaan-bacaan salat kita. Pahami bacaan-bacaan salat kita. Ketika kita takbir Allahu Akbar, hadirkan dalam hati Allah Maha Besar. Ketika sami Allahu liman hamidah, hadirkan dalam hati apa maknanya itu. Sami Allah, Allah Maha mendengar, liman hamidah, bagi siapa saja yang memujinya. Ketika dia sujud, ketika dia ruku, subhana rabbiyal azim, maha suci engkau ya Allah, zat yang maha agung. Ketika dia sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah, zat yang maha tinggi. Hadirkan dalam hati. Ketika dia duduk antara dua sujud, rabbighfirli, rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Dan dalam semua bacaan-bacaan sholat, kita baca doa iftitah, entah dengan Allahumma ba'id baini, hadirkan itu. Apa maknanya itu? Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara saya dengan dosa-dosa saya, wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadirkan dalam hati itu. Allahu akbar kabira, Allah dialah zat yang maha besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji yang maha sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci engkau ya Allah di pagi dan di petang hari. Terus hadirkan makna-makna seperti itu. Demikian pula ketika kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, apa maknanya itu? Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai ya Allah. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Demikian pula kalau baca surat setelahnya, ketika kita baca apa, mendengarkan imam membaca, maka hadirkan makna-makna seperti itu. Nah, ini tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali kita tahu Pak makna-makna dari bacaan sholat kita. Kita lihat terjemahannya. Kalau belum mengerti bahasa Arab, lihat terjemahannya. Untuk apa? Supaya khusyuk dalam sholat. Supaya yang dipikir apa? Bacaan sholat, bukan yang dipikir lain. Nah, kita ini terkadang lupa sudah baca Fatihah tadi atau belum, karena kita tidak memikirkan bacaan sholat kita. Coba kalau kita pikirkan, nah, itu pasti akan khusyuk dalam sholat itu. Nah, jadi perbaiki sholat kita dengan memahami bacaan-bacaan tadi. Insya Allah khusyuk akan hadir di tengah-tengah kita. Itu kiat yang ketiga. Yang keempat, supaya bisa khusyuk dalam sholat, hadirkan dalam hati bahwa Allah melihat kita ketika kita sholat. Alladzi yaraka hina taqum, dialah Allah yang melihat kita, yang melihat hambanya ketika dia berdiri. Wa taqallabuka fis sajidin, demikian pula bolak-baliknya kamu di barisan orang-orang yang sujud. Allah melihat kamu ketika kamu sujud. Inilah derajat ihsan. Orang beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak mampu, maka yakinilah Allah melihatmu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau orang sudah merasa diawasi sama Allah dengan ibadahnya, oh betul-betul sempurna itu ibadahnya itu. Ibarat orang bekerja, ada CCTV nyambung ke atasannya. Nah, selalu dilihat sama bosnya. Wah, kan betul-betul kerjaannya itu kan. Kenapa? Diperhatikan sama bos. Demikianlah, hadirkan perasaan kita seperti itu ketika sholat.
maka insyaallah taala khusyuk akan datang kepada kita. Nah, yang kelima, nah inilah yang disebut oleh Nabi di dalam hadis ini. Sholli sholata muwaddi'in. Salatlah kamu, kata Nabi, supaya kamu bisa khusyuk dalam salat, seperti orang yang mau berpisah, yakni mau meninggal dunia. Jadi jadikan salatmu itu seakan-akan itulah salatmu yang terakhir. Oh, kalau seperti itu, bagaimana perasaan seperti orang yang divonis mati, Pak, oleh pengadilan. Kamu mati sebentar, mau eksekusi sebentar ini. Ini sholatmu yang terakhir. Kira-kira bagaimana posisi dia menjadikan itu sholat yang terakhirnya? Oh, betul-betul itu kan. Ini sholat yang terakhir, harapan terakhir ini. Mudah-mudahan dengan sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menyebabkan saya masuk surga. Jadikan sholatmu itu sholat yang terakhir. Lah Ustaz, bagaimana kalau kita masih hidup setelah itu? Ya tidak ada masalah. Karena memang khusyuk dicapai dengan itu. Kan kita tidak tahu ini sholat kita yang terakhir atau bukan. Wallahu alam, kita tidak tahu. Sholat subuh yang tadi kita kerjakan, apakah itu sholat yang terakhir kita atau tidak tahu? Tidak tahu. Setelah kita pulang dari masjid ini, apa yang terjadi terhadap kita tidak tahu. Maka jadikan sholatmu itu sholat yang terakhir, supaya kamu bisa khusyuk dalam sholat. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, sholat itu, ya, khusyuk dalam sholat itu ruhnya sholat masalahnya. Nah, besar kecilnya seseorang di dalam sholatnya tergantung dengan khusyuknya dalam sholat. Makanya Nabi menyebutkan ada orang yang sholat, dia tidak dapatkan pahala sholatnya illal usyur, kecuali 1/10. Selainnya ada juga yang tusuk 1/9, sumun 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/2, ada yang full sholatnya didapatkan pahalanya. Tergantung apa? Tergantung dengan tingkat khusyuknya dia dalam sholat. Tergantung dengan tingkat khusyuknya dia dalam sholat. Nah, sholat yang seperti inilah kalau bisa dicapai oleh seorang muslim, maka keutamaan sholat itu akan dia dapatkan. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa ada orang sholat tapi maksiat masih jalan terus? Boleh jadi karena dia kurang khusyuk dalam sholat. Boleh jadi karena dia kurang khusyuk dalam sholat. Makanya tafsiran para ulama, sebagian ulama terhadap ayat fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sebagian ulama menafsirkan yakni orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, masih diancam bisa celaka. Kenapa? Sholat itu dengan khusyuk menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat khusyuk itu wajib dalam sholat. Perlu kita usahakan, perlu kita perjuangkan khusyuk dalam sholat itu, karena dia wajib menurut pendapat mayoritas para ulama. Makanya keberuntungan orang-orang yang beriman, kalau kita baca Pak dalam surat Al-Mu'minun, orang yang beruntung pertama disebutkan orang yang sholat. Dan orang yang bukan sekedar sholat tapi dia khusyuk dalam sholatnya. Lihat, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang beriman? Allah sebutkan dalam lanjutan ayat sifat-sifat orang yang beriman. Dan yang pertama Allah sebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka tatkala mereka sholat, mereka khusyuk dalam sholatnya, betul-betul hadir hatinya ketika sholat. Inilah orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan Nabi SAW bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsin wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim tatkala hadir salat kemudian dia membaguskan wudu'nya, dia baguskan khusyuknya, dia baguskan rukuknya, melainkan salatnya itu akan menjadi kafarah, menjadi penggugur dosanya, minad dunub,
ma lam yu'ti kabiratan, selama dia tidak mendatangi dosa-dosa besar. Nah, dan supaya bisa khusyuk dalam sholat Pak, berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Nah, Nabi berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Khusyuk dalam beribadah, khusyuk dalam menjalankan sholat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan sholat seperti orang yang mau berpisah, supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Kemudian wasiat Nabi yang kedua, pesan Nabi yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghada. Dan janganlah kamu berucap dengan suatu ucapan yang kamu akan meminta maaf dari ucapan tersebut keesokan harinya. Nah, ini perintah untuk menjaga lisan. Lisan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, lisan ini nikmatun mushtarakatun fihi. Nikmat yang berserikat di dalamnya. Kadang berbuah kebaikan, kadang bisa berbuah keburukan. Dengan lisan orang bisa dapat surga, dengan lisan orang bisa dapat neraka. Makanya Nabi pernah bersabda, man yatman li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang menjamin untuk saya, dia jaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya, yaitu lisannya. Dia jaga apa yang ada di antara kemaluannya, yaitu apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, saya jamin untuknya surga. Saya jamin untuknya surga, kata Nabi. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, amalan-amalan besar yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan diri dari api neraka, Nabi sebutkan amalan-amalan besar. Kemudian Nabi sebutkan, ya Mu'ad, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Inginkah aku kabarkan, ku sampaikan kepadamu kesimpulan dari semua amal-amal baik? Mau enggak kesimpulan amal baik itu? Tahu enggak apa? Kata sahabat Mu'ad, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, kami mau. Apa itu? Kata Rasulullah SAW sembari memegang lisannya. Nabi pegang lisannya Pak. Kemudian Nabi bersabda, kuffa alaika hadha. Nah, lihat, tahanlah lisanmu ini, kata Nabi. Kuffa alaika hadha, itulah kesimpulannya. Tahanlah lisanmu ini, kata Nabi. Lantas Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, a inna la mu'akhaduna bima takallamat bihi alsinatuna? Apakah kami ya Rasul akan disiksa gara-gara ucapan yang kami lontarkan? Gara-gara apa yang kami sebutkan dengan lisan-lisan kami? Kata Rasulullah, sakilatka ummuka ya Mu'ad. Kasihan kamu ini wahai Mu'ad. Wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah orang diseret untuk dilemparkan ke dalam neraka, diseret di atas wajahnya atau di atas hidungnya, kata Nabi. Ngerinya orang diseret di neraka itu Pak. Kalau di dunia orang diseret, masih diseret, mungkin dia jatuh terseret badannya. Kalau di neraka, orang masuk neraka itu diseret wajahnya di bawah, baru diseret. Nah, betul-betul dihinakan. Setelah itu dilemparkan ke neraka. Ini yang sabda Nabi SAW. Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah mereka diseret di atas wajahnya, di atas hidungnya, kecuali sebabnya adalah lisan mereka. Gara-gara lisan mereka, kata Nabi SAW. Ngeri Pak lisan ini. Nah, makanya dosa yang paling besar tatkala seseorang berucap dengan ucapan-ucapan atas nama Allah dan dia tidak tahu ilmu tentang hal tersebut. Antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kau berucap atas nama Allah apa yang kau tidak tahu ilmu terhadapnya. Kalau dalam perkara dunia saja orang berucap sembarangan itu tercela. Dia tidak punya ilmu di situ, tercela dia. Apalagi kalau kau berucap atas nama agama, kau tak punya dalil di situ, kau tak punya ilmu di situ, kau tak punya hujjah dan argumentasi di situ. Besar pahala, besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah berfirman apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau berhenti, jangan kau memutuskan, jangan kau berbicara terhadap apa yang kau tak punya ilmu di dalamnya. Kalau tidak tahu, katakan la adri, aku tidak tahu. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jangan sok tahu kalau memang betul-betul tidak tahu. Karena apa? Pertanggungjawabannya besar kepada Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau berhenti, jangan kau memutuskan, jangan kau berbicara tanpa ilmu. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akan dicatat oleh malaikat itu. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang dilontarkan kecuali ada malaikat yang mencatat. Malaikat raqib, malaikat atid, siap pencatat amal dan apa yang diucapkan oleh manusia. Dari ucapan-ucapan yang mengandung pahala atau ucapan-ucapan yang mengandung dosa dicatat sama malaikat itu. Makanya kan Pak, orang terkaget-kaget nanti di hari kiamat. Dia melihat amalnya, ucapannya, perbuatannya tercatat dengan detail, tidak tertinggal walaupun hanya satu huruf. Sampai dia bilang apa? Ma li hadzal kitab. Mengapa? Ada apa dengan kitabku ini? Dengan catatan amalanku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah dia menyisakan sesuatu yang kecil, tidak pula sesuatu yang besar, melainkan tercatat detailnya. Kaget dia. Apa yang mungkin dia sudah lupa. Nah kita ini terkadang yang kita ucapkan, yang kita lakukan dosa 10 tahun yang lalu, yang mungkin sudah kita kerjakan, yang pernah kita kerjakan, kita lupa. Di hari kiamat Allah ingatkan. Dulu kau pernah melakukan ini, dulu kau pernah melakukan itu, dulu kau pernah berucap seperti ini, dulu kau pernah berucap seperti itu. Allah ingatkan semuanya. Subhanallah. Makanya para ulama mengatakan min fiqhir rajul qillatu kalamihi. Termasuk dari tanda fakihnya seseorang ketika apa? Ketika dia sedikit berbicara kecuali dalam perkara-perkara yang memuat manfaat. Baru dia berbicara. Kenapa? Dia sadar ada malaikat di kanan kiri mencatat semua ucapan kita. Nah, mencatat semua ucapan kita, maka dia akan berhati-hati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang terkadang berucap dengan satu kalimat, tersebar kalimatnya, ternyata kalimatnya dusta, menyebabkan ia terjerumus ke dalam api neraka sejauh jarak timur dan barat. Sejauh jarak timur dan barat. Nah, di hari ini yang mewakili lisan itu tulisan. Yang mewakili lisan itu tulisan. Makanya jangan sembarang nulis kemudian disebarkan di internet. Kalau salah tulisan kita atau ternyata itu kebohongan kemudian kita sebarkan, orang lain membaca, orang lain juga ikut menyebarkan sampai tersebar di seantero jagat. Oh, dia akan turut memikul dosa gara-gara orang tertipu dengan ucapannya. Sekarang ini kan banyak berita-berita hoax, Pak. Berita-berita dusta, berita palsu. Nah, kita ini terkadang dapat berita, sebarkan, share. Kita tidak tahu apakah benar itu atau tidak. Nah, harusnya kita prinsip kalau menerima berita, prinsipnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada seseorang bawa berita kepadamu, tabayun dulu, cross check dulu kebenarannya, benar atau tidak ini. Jangan asal share, jangan asal sebar, jangan asal sampaikan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena apa? Boleh jadi itu palsu, boleh jadi itu dusta. Dan kita juga ikut memikul kedustaan itu. Nah, kalau dalam masalah itu saja harus kita wanti-wanti, apalagi kalau dalam hal menyampaikan agama, menyampaikan hadis Nabi. Hati-hati menyampaikan hadis Nabi SAW, karena tidak semua hadis Nabi itu sahih. Ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, palsu. Rasulullah sudah mengancam dalam hadis yang mutawatir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berucap man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berucap, yang berdusta atas namaku dengan sengaja, persiapkan tempat duduk di dalam api neraka.
Jangan seperti kata para ulama hatibul lail. Ini istilah hatibul lail itu pemungut kayu bakar di malam hari. Nah, asal pungut saja dia di malam hari, cuman di malam hari dia tidak tahu, pokoknya asalnya hitam-hitam panjang-panjang, itu dia pungut, dikiranya kayu bakar. Kayu bakar. Ada hitam-hitam panjang-panjang, dia peganglah, ternyata ular. Nah, dia patuk tangannya, meninggallah dia. Nah, itu namanya hatibul lail, asal pungut. Agama Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Kita harus pastikan dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang terakhir, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menyebutkan wajma'il iyas mimma fi aidin nas. Putuskanlah harapan dari apa yang ada di tangan manusia. Apa maksudnya? Ya maksudnya jangan bergantung kepada manusia. Jangan bersandar kepada manusia, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang akan memberikan kecukupan kepadamu, bukan manusia. Bukan manusia yang memberikan kecukupan kepadamu. Maka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta-minta kepada orang lain. Jaga kehormatan diri untuk tidak minta kepada orang lain. Wa may yasta'if yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan jaga dia. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan kepada dirinya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan itulah kewibawaan, kejayaan dan kemuliaan seorang muslim. Rasulullah pernah dinasehati oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai orang yang kau cintai, tapi ingat kau akan berpisah dengan orang yang kau cintai suatu saat. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan beramal, silahkan bekerja, silahkan berbuat, tapi ingat, semua perbuatanmu apapun itu akan ada balasannya. Ini pesan malaikat Jibril kepada Nabi. Bukan hanya kepada Nabi, tapi kepada kita semuanya sebagai umatnya Nabi SAW. Kemudian kata malaikat Jibril, summa qala ya Muhammad syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia tegak di malam hari salat lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kejayaan seorang mukmin adalah ketika dia tidak merasa butuh kepada manusia. Nah, dia tidak merasa butuh kepada manusia, tetapi dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul. Tawakal yang betul-betul kuat hanya kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim yang ketika mau dibakar itu sama kaumnya, Nabi Ibrahim dilucuti pakaiannya dulu, kemudian dikumpulkan kayu bakar seperti gunung besarnya, sehingga mereka tidak bisa memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam. Bagaimana yang mereka lakukan? Apa? Mereka lempar Nabi Ibrahim itu dengan ketapel besar supaya bisa masuk ke dalam tumpukan kayu bakar, baru mereka bakar. Ketika dibakar itu, Pak, kayu bakar itu, Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Jibril? Ya Ibrahim, alaka hajat. Wahai Ibrahim, kau butuh bantuanku, wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim. Ini malaikat Jibril menawarkan bantuannya. Bukan tidak mampu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu du quwwatin matin, orang yang kuat. Ini malaikat yang sangat kuat. Tidak mustahil malaikat Jibril untuk hanya sekedar memindahkan, gampang bagi malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril menawarkan bantuannya. Wahai Ibrahim, alaka hajat, kau butuh bantuanku wahai Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim, Pak? Amma ilaika fala, wa amma ilallah fa na'am. Kata Nabi Ibrahim, kepadamu wahai Jibril aku tidak butuh, karena kau makhluknya Allah. Tapi kepada Allah aku butuh dengan bantuan Allah. Subhanallah. Ini, Pak, ini tawakalnya seorang nabi ini. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya kepada Nabi Ibrahim. Nah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah jadikan dingin api itu, kemudian diselamatkan Nabi Ibrahim. Kenapa? Tawakalnya yang sangat kuat. Demikian jamaah sekalian. Seorang itu bersandar kepada Allah, bukan kepada makhluk. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, tetap dia makhluk.
tetap dia makhluk. Kalau kita bisa paham ya, malaikat kan makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah kan, makhluk yang mulia mereka itu. Tapi bersamaan dengan itu tetap dia makhluk Allah. Kita butuh kepada Allah, kepada Al-Khaliq, bukan kepada makhluk. Kita butuh kepada zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan alam semesta, bukan kepada makhluk yang juga diciptakan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Rasul sallallahu sebutkan sifatnya, cirinya. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang yang hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Betul-betul tawakalnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta kepada Allah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 nasihat Nabi. Yang pertama, salatlah seperti orang yang mau berpisah. Ini tuntunan supaya kita khusyuk dalam salat. Yang kedua, jaga lisan. Ya, jangan sampai kau berucap dengan suatu kalimat, kau akan meminta maaf dengan kalimat itu keesokan hari. Kalau sudah diucapkan kalimat ini, susahnya, repotnya, tidak bisa ditarik lagi, Pak. Dan orang kalau sudah diucapkan seperti kalimat yang menyinggung hatinya, itu bisa tersimpan lama, itu tersimpan itu. Nah, dia bawa perasaan. Dan yang terakhir, ya, perkuat tawakal kepada Allah. Putuskan harapan dari manusia. Nah, tetapi jangan putuskan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat Nabi SAW yang ringkas-ringkas ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita, menambah iman, menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan kita istiqomah, berada di atas jalan kebenaran, berada di atas jalan nasihat sampai akhir hayat dan ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.